Hai, gua Ronald. Gua di sini lagi bersama dua teman gua. Gue Lia. Gue Lina. Nah, kali ini gua bareng-bareng di sini mau mengangkat suatu topik di mana ini menjadi keresahan bagi anak-anak muda yang baru tahu apa sih yang dinamakan real life atau dunia yang sebenarnya itu buat anak-anak muda itu seperti apa sih. Nah, kita mau bahas itu mulai dari akar masalahnya, baru nanti bicara tentang perspektif sudut pandang masing-masing kita, baru nanti balik ke kesimpulan. Nah, view-nya sendiri adalah quarter life crisis itu saat dimana orang mulai bingung, mulai resah, mulai gelisah, mulai bisa dibilang panik ya. Kayak nanti kedepannya gue mau jadi apa ya? Gue sekarang posisinya di mana ya? Itu biasanya terjadi range umurnya itu di antara 20 sampai 30 mengandung aspeknya, misalnya mempertanyakan masa depan, biasanya juga mempertanyakan tentang finansial, tentang pekerjaan, tentang cita-cita, tentang dunia pendidikan yang aduh gue lanjut S2 atau enggak ya, aduh gue kapan nikah ya, atau segala macamnya, atau bahkan tentang sexuality, atau bahkan yang paling penting sih quarter life crisis tentang spirituality. Dan gak jarang orang-orang yang ngalamin hal itu mungkin ngerasa stres, mungkin ngerasa galau ya, mungkin overthinking juga, atau panik panik juga. ya, merasa kayaknya hidupnya tidak berguna, nggak punya harapan kayak gitu. Susah untuk ngambil keputusan, mempertanyakan dirinya sendiri, atau merasa nggak puas dengan apa yang dia capai kayak gitu. Itu sih mungkin hal-hal yang jadi keresahannya ya. Dan itu kalau kita lihat sendiri sih, kita pun nggak menutup kemungkinan ya ada di posisi itu. Biasanya anak-anak seumuran 25 tahun gitu ya, dia mengalami masa-masa di mana mereka mulai terjun ke dunia yang nyata. Benar banget sih, kalau yang gue alamin sih di masa-masa ini adalah orang tuh suka membandingkan dirinya dengan orang lain, khususnya dalam hal pencapaian ya. Contohnya mungkin ada buat kalian yang masih SMA, mungkin di masa-masa ini kalian bilang mau lanjutin studi atau enggak ya, mau lanjut ke kuliah atau enggak. Untuk kalian yang kuliah lulusan D3 atau S1, mungkin kalian akan mempertanyakan mau lanjutin sekolah nggak ya, atau Kerja mungkin di mana kerja ya? di mana ya, atau mungkin gue udah kerja nih saat ini, bener nggak ya tempat ini adalah tempat yang bisa ngebangun gue ke depannya. Atau nggak linear jurusannya sama apa yang dikerjakan sekarang, karena yang penting kerja dulu aja. Atau mungkin ada juga, ini mungkin masalah kalian juga, ketika kalian ditanya tentang pasangan hidup, jodoh, dan kapan lain nikah sebagainya segala macam ya, mungkin hal-hal itu yang bikin kalian insecure mungkin di dalam diri kalian. Kok kayaknya semua orang udah ngerasa hebat di posisinya masing-masing, kenapa gue nggak bisa kayak gitu ya. Atau mungkin bandingin diri yang lain tentang pencapaian, oh ada tetangga gue nih yang udah keluar negeri, oh atau ada udah beli mobil, beli rumah, udah nikah, terus kehidupannya kayaknya udah Kadang kita suka struggling di mana kayak tadi yang lo bahas tentang pasangan hidup, misalnya ditanya udah punya pacar belum. Kita saat itu belum punya pacar, tapi di satu sisi wah gue udah punya pacar dong. Habis itu kapan mau nikah, pertanyaan kedua adalah wah kapan nih nggak gue mau selesai nikah. sampai situ karena ya. nggak pernah Habis itu kayaknya ada lagi. setelah itu kapan punya anak. Setelah Kapan punya anak nambah lagi? kapan nambah lagi, Iya. kapan punya rumah sendiri misalnya gitu kan. Itu kita kadang-kadang tuh stres dan capek sendiri, gimana sih kita Merespon pertanyaan merespon orang pertanyaan ya. yang seperti itu ya kan. Nah itu juga salah satu bentuk krisis di umur-umur segini lah ya, 25 sampai 30 tahun gitu loh. Langkah kita hari ini menentukan kita kedepannya akan seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin hal yang bisa dilakuin adalah jangan membandingkan diri dengan banyak orang kayak Terima gitu, dengan diri orang sendiri lain. kali ya, karena nggak semua orang sama. Bukan perlombaan yang harus dikejar dan menentukan siapa yang menang atau yang kalah kayak gitu. Tapi tentang bagaimana menerima diri dan juga menikmati serta bersyukur tentang Menurut gua sebagai muda-mudi, kadang-kadang tuh krisis hidup kita tuh sebelum kita berpikir jauh adalah krisis identitas. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa kita, di mana kita harus berada, kapan waktu yang tepat kita mulai show off misalnya, menunjukkan siapa kita, jati diri kita. Nah, krisis diri ini kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang nggak pernah orang pikirkan gitu loh. Padahal itu adalah dasar dari segala bentuk kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Kalau kita nggak kenal diri kita siapa, gimana kita mau melangkah ke tahapan yang selanjutnya gitu loh. Gimana orang mau kenal lo kalau lo aja nggak kenal diri lo sendiri.
Itu yang paling fatal sih menurut gua di dalam masa-masa orang mencari tahu siapa jati dirinya. Jati diri ini penting banget. Kenapa? Karena setiap orang, khususnya di masa sekarang ya, nggak menutup kemungkinan mereka suka membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang mungkin kita bisa lihat di sekeliling kita. Mungkin bisa ada di Instagram, bisa ada di sosial Medsos. media, nah kayak gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kita lupa identitas diri kita itu karena mungkin kita terpengaruh dengan lingkungan kita kayak gitu. Bukan kita yang mempengaruhi lingkungan, tapi lingkungan yang mempengaruhi kita. Jadi seakan-akan kita terbawa arus, ikut arus kayak gitu. Jadi ya udah, kita sesuai dengan pola pikir kita, mencapai sesuai dengan apa yang orang lain inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Makanya kenapa identitas diri itu sangat penting sih. Tadi gitu, kalau lu aja nggak tahu identitas diri lu siapa, gimana lu mau jual diri lu sendiri ke dunia ini untuk menghasilkan sesuatu gitu. Atau lu, kalau orang tuh biasanya orang tuh kenal dari karya. Kembangin diri sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan talenta kalian, sesuai dengan bakat kalian. Orang yang ingin aktualisasi diri lewat finansial mereka kayak gitu. Jadi mereka sengaja kredit atau beli sesuatu yang sebenarnya bukan jadi suatu kebutuhan mereka kayak gitu. Jadi contohnya mungkin kalian mau dipandang baik sama teman-teman kalian, Handphonenya harus iPhone. Iya. Biar berdampak, kelihatan berdampak biar ya. iya berkelihatan kayaknya Pasnya nggak sesuai mau dengan kalau masa misalnya kini, bukan gitu. yang mewah, branded, terus nggak mau juga kalian sengaja kredit atau beli elektronik atau mungkin kendaraan untuk buat derajat hidup kalian bisa lebih baik di pandangan orang ya. atau rumah dan segala macam. Buat kalau perubahan itu membuat lo jadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya, itu adalah perubahan yang benar gitu. Tapi kalau lo nggak nyaman tentang perubahan yang lo lakukan, lo sudah masuk ke dalam jurang yang sangat dalam dan lo harus perbaikin itu. Kalau lo nggak bisa bangkit dari situ, lo akan terus struggling di tempat itulah. Menurut gua juga yang kedua harus fokus kepada performa ya kan. Kadang-kadang orang tuh kayak ngelihat seseorang nih, pertama kan setelah berdampak lo ngelihat ke performa. Contohnya misalnya gue ngelihat Lia, wah Lia keren banget, dia bisa ngelanjutin studi ke S2-nya, wah gila gue pengen banget kayak gitu tuh ya kan. Padahal gue nggak tahu jalan yang Lia jalanin itu berat, susah, dia sampai berdarah-darah jatuh dan bangun misalnya, gue kan nggak tahu. Yang gue lihat atau yang orang lain lihat biasanya, wah kayaknya gampang banget, nggak nyampe 1,5 tahun udah lulus gitu, wah gila kayaknya bisa deh jadi dia. Padahal belum tentu. Nah kadang-kadang kita hanya fokus ke performanya gitu, Nggak tahu fokus proses ke ya. jalannya gitu, dan dari awal dan finish akhirnya. Padahal yang paling penting adalah prosesnya kan. Proses lu bisa ngelewatin itu, semakin sulit jalan yang lu tempuh, semakin kuat lo ya. Itu bukan dari segi fisik ya, mungkin dari segi pikiran. Yang pertama mental, baru Waktu, kesehatan pola pikir. mental ya. Karena menurut gua juga dalam menghadapi krisis of life ini, yang paling penting adalah akal sehat. Kalau lu nggak bisa gunain akal sehat lo, kayaknya segala sesuatunya akan tidak terarah gitu. Masa-masa quarter life crisis ini bukan jadi sesuatu yang menakutkan untuk kalian, bisa kalian alami, karena mungkin gak jarang ya orang-orang yang ada di masa ini depresi akhirnya, atau mungkin melakukan tindakan-tindakan konyol atau bodoh yang sepertinya menakutkan kayak Sampai gitu. aja nanti di masa-masa hidupmu ini ada kata-kata yang bilang, kok gue nggak kayak gini ya, kok gue nyesel ya. Dalam masa quarter life crisis ini, hal-hal yang memang jadi momok untuk kita ya. Misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah sangat amat basi dan kita juga sudah khatam, yaitu adalah kapan kawin, kapan nikah, sudah ada jodohnya kah atau belum, yang lain punya pasangan, kamu kapan punya pacarnya, kayak gitu. Itu hal-hal yang kayaknya sudah menjadi momok. Ih gila, gue 25 tahun masihkah ada yang mau sama gue jomblo kayak gini atau segala macam, atau pacaran mulu, kapan nikahnya dan segala macam. Itu gimana nih kalau dari lu? Ya mungkin gue ada di posisinya kali ya saat ini. Mungkin sebagian dari kalian mungkin tahu kalau misalnya ya memang saat ini orang-orang tuh nanya, kenapa sih belum punya pacar kayak gitu. Itu jadi pertanyaan yang sering banget orang tanyakan. Kenapa sih, bahkan mereka suka ambil paradigma sendiri dengan pemikiran mereka sendiri. Jangan terlalu pemilih lah, jangan tutup hati lah, coba buka hati lah kayak gitu. Atau mungkin mereka ngerasa pilih-pilih banget sih, atau mungkin ngerasa fokusnya terlalu fokus dengan pekerjaan, terlalu fokus dengan pencapaian kayak gitu. Pendidikan, padahal enggak kayak gitu. Padahal memang belum aja waktunya, tapi perbandingan orang, perkataan orang ya memang kadang-kadang suka
seakan-akan lebih tahu daripada orangnya seperti itu. Kalau gue lebih ke arah jika seseorang sudah mempunyai pasangan, nah orang itu bakalan bucin gitu ya. Nah bucin itu bukan sesuatu hal yang buruk, tapi juga bisa menjadi hal yang buruk kalau lo nggak bisa menghandle atau memanage bucin lo ke arah yang lebih baik ya. Jadi masalahnya bukan tentang lo yang belum punya pasangan, tapi yang sudah punya pasangan pun Ada masalah. masalah lebih banyak menurut gua ya daripada lu nggak punya pasangan. Nggak punya pasangan tinggal lu cari pasangan clear. Tapi yang udah punya pasangan, bagaimana caranya untuk yang susah itu mempertahankan, bukan memulai. Memulai itu gampang gitu ya. Biar nggak jadi toxic relationship. Toxic kan, ya. relationship. Nah, Belum lagi kalau nggak cocok dan akhirnya harus berakhir akhir udahan. yang paling terakhir, tapi bisa dibilang juga yang paling utama adalah krisis iman. Tepat banget. Spiritualitas. Di mana kadang-kadang anak muda itu percaya akan kekuatannya sendiri. Dia bisa sukses kalau dia berusaha dan semakin giat atau ulet ya tekun, dia bakal bisa menggapai semuanya. Lu bisa tersesat di dalam dunia lu, apalagi di dalam kerohanian lu ya kan. Di dalam lo beribadah, berdoa. Nah, berdoa tuh bukan tentang lo aktivitas yang lo lakukan, tapi hati lo, pikiran lo mengucap syukur kepada Tuhan. Itu aja terkadang lo masih belum sampai ke pemikiran yang seperti itu, makanya lo kadang-kadang bisa suka jatuh dan bangun. Bijaksana. Balik lagi tetap ke bijaksana. Bijaksana kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berpikir menggunakan akal budinya atau akal sehat. Nah, situ lagi sih sebenarnya ini tentang Berhikmat terus. ya, Berhikmat, mampu ya. membedakan mana yang baik dan yang buruk. Bijaksana berhikmat ya. Berhikmat seperti itu sih. Menurut gua yang paling penting dan yang paling utama adalah kasih. Karena Yesus bilang love yourself. Kalau lo nggak bisa mengasihi diri lo, gimana lo bisa mengasihi orang lain? Itu paling penting. Mungkin kalau dari perspektif permasalahan quarter life crisis yang dari tadi kita bahas, coba silakan kalian punya waktu alone with God kayak gitu. Waktu dimana cuma kalian dengan Tuhan, cari tahu apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kalian. Saat masa-masa refleksi kalian, masa-masa alone with God kalian, silakan cari akar masalahnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di kehidupan kalian? Kenapa sih kalian bisa ada di tahapan ini? Mungkin kalian merasa ada di masa krisis ini tuh kenapa? Mungkin kalian mempertanyakan karena kalian merasa tidak puas. Justru kepuasan sejati bisa kalian dapat hanya di dalam Tuhan kayak gitu. Jadi kalian gak akan peduli atau kalian gak akan mikirin overthinking tentang omongan orang lain kalau kalian tahu untuk apa kalian hidup, siapa orang yang harus kalian bahagiakan, dan tujuan kalian ada di dunia ini untuk apa kayak gitu. Intinya selain kasih adalah bersyukur sih dengan kondisi kalian. Kayak Bersyukur gitu. masih bisa bersyukur. Nah, saat lu nggak punya apa-apa untuk disyukuri, ya setidaknya lu bersyukur masih bisa bersyukur sih. Itu kata-kata simpel yang ternyata berdampak. Kalau saran yang lain adalah, kalau prinsip hidup gue adalah surrender kayak gitu. Even when I don't see it, even when I don't feel it kayak gitu, God working kayak gitu. Jadi kamu nggak pernah tahu, kamu bahkan lagi nggak ngerasa Amsal masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Itu jadi poin yang penting banget dan pegangan aku banget sampai saat ini, karena dalam masa depanku ada harapan, karena harapan itu aku jalannya sama Tuhan. Point of view dari percaya ini adalah percayakan diri lu pada Tuhan supaya Tuhan bisa membentuk lu menjadi orang yang percaya, yang bisa dipercaya orang lain. Itu yang paling Selamat diberkati untuk menjadi berkat ya, lebih sebenarnya point of view-nya kita kayak gitu. Dan ini cuma sharing dari point of view-nya kita, nggak tahu juga life crisis kalian yang kalian hadapi itu ternyata seperti apa, dan kalian seberjuang apa sih, bahkan mau segala macam hal yang kalian lakukan. Semoga ini juga bermanfaat untuk kalian dan menjadi panduan juga untuk akhirnya kuat dalam life crisis. Terkadang bukan masalahlah yang menjadi masalah, tapi cara pandang kita yang salahlah yang akan menjadi masalah. Oke, selamat berjuang untuk menghadapi masa-masa ini. Ya, pasti Tuhan mampukan kalian melewati tahapan ini. Jangan lupa terima panggilan Tuhan di hidupmu. Ya. Fulfilling God calling. Dadah, God bless you. Thank you.